Baiklah, perkenalkan nama saya Wanda Yusuf Effendi dari jurusan Teknik Elektronika. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Wanda Yusuf Effendi, jurusan Teknik Elektronika. Saya sebagai moderator. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Peluang dan Tantangan Wirausaha di Era Teknologi Informasi dan Mengambil Peran dengan Teknologi sebagai Sarana Kompetisi dan Pengembang Usaha. Baiklah, materi yang pertama tentang peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Haris. Kepada Muhammad Haris, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ais dari jurusan Teknik Elektronika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Pengertian wirausaha menurut Edi Suyanto Sugoto mendefinisikan bahwa entrepreneur adalah orang yang berjiwa kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, ulet dan tekun, rajin, disiplin menghadapi risiko, jeli melihat dan meraih peluang, piawai mengelola sumber daya dalam membangun, mengembangkan, memajukan dan menjadikan usaha atau perusahaan unggul. Adapun menurut Edi Suyanto Sugoto bahwa seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan pertama, self knowledge, yaitu memiliki kemampuan tentang usaha yang akan ditekuni. Kedua, imagination, yaitu memiliki daya imajinasi, ide, dan perspektif serta tidak mengandalkan sukses masa lalu. Ketiga, practical knowledge, kemampuan untuk memiliki pengetahuan praktis seperti pengetahuan teknik, desain, purchasing, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Keempat, soft skill, yaitu kemampuan untuk menemukan dan berkreasi. Kelima, foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Keenam, computation skill, yaitu kemampuan untuk berhitung dan untuk memprediksi keadaan masa yang akan datang. Ketujuh, communication skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Kedua, pengertian teknologi informasi. Menurut Edi Suyanto Sugoto, bahwa teknologi informasi menjadikan bisnis lebih responsif, cepat, mudah, murah, efisien, efektif, transparan, dan fleksibel dalam sistem bisnis modern guna meningkatkan performance, keunggulan bersaing, dan probabilitas perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Haris. Selanjutnya, peluang wirausaha di era teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 7 dengan nomor NIM 18066046. Baiklah, saya akan membacakan bagian saya tentang peluang wirausaha di era teknologi informasi. Peluang wirausaha di era teknologi informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dan manfaat dari sistem informasi itu manfaat dari sistem informasi tersebut pun dibagi menjadi dua, yaitu manfaat berwujud dan manfaat yang tidak berwujud. Untuk manfaat berwujud, sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk manfaat tidak terwujud, ada peningkatan kepuasan konsumen, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan mutu dan jumlah informasi, peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen, peningkatan mutu dan jumlah respon atas kondisi pesaing, dan peningkatan efisien dan keluasan operasional, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal, peningkatan mutu perencanaan, dan yang terakhir adalah peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Rizky. Selanjutnya, materi tentang tantangan wirausaha di era teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Vivi Arifani Mesra. Kepada Vivi Arifani Mesra, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Vivi Arifani Mesra dari jurusan Teknik Elektronika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama yaitu tantangan investasi sistem informasi. Pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali dari investasi sistem informasi tersebut. Ternyata salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Yang kedua, tantangan strategik bisnis. Selain investasi teknologi informasi yang berat, banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka, karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplement yang diperlukan agar dapat menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja. Kekuatan dari komputer, hardware, dan software tumbuh lebih cepat dari kemampuan organisasi untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi. Yang ketiga, tantangan globalisasi. Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda. Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program teknologi informasi yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Etika dan pengawasan. Meskipun sistem informasi memberikan keuntungan dan efisiensi yang besar, mereka juga menciptakan masalah dan tantangan sosial dan etis baru, seperti ancaman ke individual, privasi, dan hak kepemilikan intelektual, masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer, kejahatan komputer, dan eliminasi pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vivi Arifani Mesra. Selanjutnya, materi B, e-commerce, sosial media, dan mobile apps yang akan dijelaskan oleh Putri Oktavianda. Kepada Putri Oktavianda, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianda dari jurusan Teknik Elektronika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang e-commerce, sosial media, dan mobile apps. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email,
katalog online dan shopping cart, EDI, file transfer protokol, dan layanan web. Peraturan pemerintah yang menggunakan e-commerce seperti di Amerika Serikat, Federal Trade Commission, dan industri kartu pembayaran standar keamanan dewan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. Selanjutnya, sosial media. Neomedia merupakan media yang menawarkan digitization, convergence, interactivity, dan development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Media sosial atau sosial media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Selanjutnya, mobile apps. Aplikasi mobile atau sering juga disingkat dengan istilah mobile apps adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Melalui aplikasi mobile, pengguna juga dapat mengakses sejumlah informasi penting menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan layanan internet. Keunggulan utama dari aplikasi mobile yaitu memberikan kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi secara portable tanpa menggunakan PC atau netbook. Dan pemanfaatannya dalam memperoleh informasi secara up-to-date terpenuhi tanpa terhalang waktu dan tempat keberadaan pengguna perangkat mobile serta areanya yang dapat terjangkau jaringan komunikasi internet atau Turban 2012. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Oktavianda. Selanjutnya, materi C, kompetensi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Sufi Ibrahim. Kepada Sufi Ibrahim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Ibrahim dari BP 18 dengan jurusan Elektronika D3 dengan nomor NIM 18066041. Saya kelompok 7 akan membahas tentang kompetensi dan pengembangan di era TI. Teknologi informasi adalah satu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara, menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dapat juga dikonsumsi bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu perusahaan agar mendapatkan keunggulan yang bersaing, minimal hal yang dapat menguntungkan. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan di mana keunggulan dipergunakan untuk berkompetensi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan perusahaan yang baik dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing untuk menguntungkan dalam suatu industri. Kompetensi merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan alami sehat adalah pendukung majunya satu pasar. Persaingan mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan atau signifikan pada sehingga dapat berusaha di era DTI sekarang. 5 sistem strategis dalam bersaing. Strategis kepemimpinan biaya. 2. Strategis definisi. 3. Strategis inovasi. 4. Strategis pertumbuhan. 5. Strategis analisis. Investasi dalam teknologi informasi dapat bersaing secara penerapan teknologi informasi, meminimalkan biaya bisnis. 2. Meningkatkan servis. 3. Pemanfaatan teknologi.
4. Inovasi produk baru. 5. Menciptakan pasaran baru. 6. Meningkatkan kualitas dan efisien. 7. Meningkatkan TI, pengembangan bisnis. 8. Membangun sistem informasi. Nilai investasi TI adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasikan untuk mengukur perubahan dampak manfaat dan posisi mereka dengan TI, operasi bisnisnya. Nilai investasi TI adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasikan untuk mengukur perubahan manfaat positif. Baiklah, sampai situ penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi dari kelompok 7. Selanjutnya tentang business plan. Business plan yang kami buat dari kelompok 7 ini adalah counter paket data dan jualan pulsa. Business plan ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Ikhlas. Kepada Nur Ikhlas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ikhlas dari kelompok 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang business plan mengenai counter paket data dan pulsa. Tujuan usaha ini adalah mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Yang kedua, membuat semua kalangan bisa berkomunikasi, apalagi saat pandemi seperti sekarang. Persiapan untuk bisnis ini yang pertama adalah modal. Alangkah baiknya siapkan saja modal secukupnya sebagai modal awal untuk membeli saldo yang nantinya akan dijual kepada pembeli. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, mencari distributor pulsa maupun voucher dengan tawaran harga termurah kepada agen ataupun pembeli. Pelaksanaan awal untuk bisnis ini yang pertama, membeli pulsa isi ulang dan voucher kepada distributor untuk dijual kembali. Yang kedua, menata rak maupun tempat-tempat wadah untuk kartu yang akan dijual kembali. Yang ketiga, melakukan promosi dan juga pemasaran ke media sosial. Modal awal untuk usaha ini yang pertama, handphone. Yang kedua, media kecil sebagai wadah untuk menyusun kartu paket. Yang ketiga, modal untuk membuat spanduk lebih kurang 100.000. Yang keempat, kursi plastik. Untuk perlengkapan modal untuk deposit pulsa sekitar lebih kurang 3 juta. Berikut adalah tips-tips untuk bisnis ini. Yang pertama, pilihlah distributor yang dapat dipercaya dan menawarkan harga yang murah kepada pembeli. Yang kedua, batasi nominal pulsa. Karena setiap satu kali transaksi, pulsa hanya mendapatkan profit sebesar 2.000. Yang ketiga, jangan terima hutang. Keuntungan dari usaha ini yang pertama, kebutuhan pulsa maupun paket data menjadi hal terpenting bagi pengguna smartphone. Yang kedua, tidak butuhnya sewa tempat. Yang ketiga, saldo pulsa tentunya tidak akan membusuk dan menghilang. Akan tetapi, voucher masih memiliki masa berlakunya. Yang keempat, modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Yang kelima, bisa dipakai untuk diri sendiri maupun keluarga saat membutuhkan pulsa dan juga paket data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Nur Ikhlas. Selanjutnya, mapping dari kaum
counter, paket data, dan jualan pulsa yang akan saya jelaskan materi mappingnya. Dan itulah hasil diskusi dari kelompok 7. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.